Puji Tuhan, kita berkumpul kembali. Dan mari sama-sama kita buat tanda kemenangan daripada Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini saya akan bahas tentang perkataan daripada Yesus, di mana dia berkata kepada orang yang bungkuk 18 tahun, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bukan akan sembuh, sedang sembuh, tapi perkataan Yesus adalah, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kita mau sembuh karena ada penyakit yang menyerang selama kita jalan di dalam dunia ini. Karena akibat daripada dosa, maka penyakit coba-coba merong-rong masuk dalam tubuh ini, dalam pikiran, perasaan, maupun dalam fisik kita. Nah, di dalam Injil Lukas 13 ayat 10-17, ayat 10 berkata, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Tuhan Yesus mengajar, sering kali kita baca, dia mengajar, dia memberitakan Injil, dia menyembuhkan di bait Allah. Bait Allah adalah rumah sakit, di mana kita yang sakit, kita yang susah, kita yang menderita, maupun kita yang bersuka cita, boleh datang kepada dia, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada ayat 11 dikatakan begini, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi tegak. Orang yang punggungnya bongkok, dia hanya bisa lihat begini. Pandangannya terbatas, kecil aja. Sedangkan kita yang bisa berdiri tegak, bisa lihat luas, bisa lihat ke atas, ke samping, mau ke belakang juga bisa, kemana mau putar juga bisa. Tapi kalau orang bungkuk, penglihatannya hanya terbatas. Pada masa pandemi seperti saat ini, berapa banyak daripada orang yang punya penglihatan atau kekuatan, kemampuan untuk berpikir hanya sempit sekali. Hanya ruang kecil saja. Yang dia ingat hanya itu yang susah-susah, yang negatif, yang tertekan. Dan Tuhan mau sembuhkan kita sekalian. Tuhan tidak mau kita bungkuk dalam iman, bungkuk dalam doa, bungkuk dalam kasih. Tuhan tidak mau, dia mau sembuhkan kita semua. Pada ayat 12 dikatakan begini, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Bukan hanya perempuan ini dipanggil. Make it personal, jadikan ini pribadi, di mana Tuhan memanggil kita. Kalau kita berada dalam keadaan bungkuk karena hutang piutang, bungkuk karena kesusahan, tekanan, gak bisa bayar gaji daripada pegawai, bungkuk karena sakit, tapi dia panggil kita. Kita bukan datang ke dia, tapi dia yang ambil inisiatif untuk panggil kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari, biarlah kita datang kepada Tuhan. Dengar suara daripada Tuhan. Dia sedang panggil saudara dan saya. Taruh namamu di situ. Hai, katanya Esther, penyakitmu telah sembuh. Penyakit dalam bentuk apa saja, Tuhan berkata telah sembuh. Karena di atas kayu salib, dia selesaikan semua dosa kita, semua kutuk kita, semua sakit penyakit kita.
diselesaikan dengan sempurna. Dan ketika dia menyerahkan nyawanya dengan suara nyaring, dia proklamirkan bahwa kemenangan bagi kita sudah selesai. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, kita datang kepada Tuhan karena Dia yang memanggil kita. Kalau kita mau panggil Dia, baik itu. Tapi yang terutama, belajar dengar. Tuhan panggil saya. Ayat 13 berkata, lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Mari kita bayangkan, kita renungkan, kita imani bahwa Tuhan letakkan tangan atas kepala kita. Tuhan letakkan tangan atas tubuh kita. Karena Dia ingin salurkan kesembuhan. Dia ingin salurkan kekayaan. Dia ingin salurkan anugerah, karunia, pengampunan, kasih. Dia ingin salurkan kepada kita. Dia tumpang tangan pada kita. Saudara, terima kasih bahwa Tuhan mau tumpang tangan. Tadi saya baca ada Kijang, Mama Kijang. Foto ini menang, seorang wartawan buat foto, dia diam, sedangkan lehernya digigit oleh dua cita. Dua cita gigit dan akhirnya membunuh dia. Tapi dia dengan tenang dan memandang terus. Kenapa dia beri dirinya dibunuh? Karena dua anaknya yang tadinya mau dikejar sama cita itu, mau dimakan, dia tidak rela. Dia beri dirinya. Demikian Yesus beri dirinya untuk mati bagi kita agar kita boleh hidup. Dia bangkit bagi kita agar kita boleh mendapat kemenangan. Dia naik ke sorga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi kita. Dan Dia berjanji Dia akan kembali untuk menjemput kita. Sungguh Tuhan Yesus itu luar biasa. Jadi kalau saja Kijang, dia berani berkorban supaya anak-anaknya boleh selamat, terlebih Bapa di sorga, Dia berkorban. Kirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Darahnya yang kudus, darah anak domba Allah yang tumpah di atas kayu salib, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, memulihkan kita, dan mengasihi kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan tumpangkan tangan, betapa senang ibu ini. Karena dari bungkuk, dari begini, tiba-tiba dia bisa berdiri tegak. Dia 18 tahun sudah bungkuk. Rajin ke gereja, rajin ke bait Allah. Tapi dirasuk oleh si roh jahat. Jangan pikir kalau orang sudah di gereja semua beres. Ada bagian-bagian yang perlu kita selesaikan di dalam gereja bersama-sama dengan Tuhan. Ketahuilah, di gereja Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan letakkan tangan, dan Tuhan pulihkan kita supaya kita menjadi sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayat 14 berkata demikian. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Ini orang di gereja loh. Dia punya posisi di gereja. Di rumah ibadat itu. Dia punya posisi. Saya ingat ya, saat ini kan lagi pandemi. Jadi pemberitaan virtual itu lagi sangat-sangat populer. Kalau dulu kita pakai flyer untuk kalangan sendiri. Sekarang nggak bisa lagi. Tembok-tembok itu sudah runtuh.
siapa saja boleh dengar, siapa saja boleh menerima firman Tuhan, siapa saja boleh menikmati firman Tuhan. Tapi ada yang gusar. Ngapain sih beritakan firman Tuhan? Itu bukan pekerjaanmu, itu pekerjaan pastor, katanya. Padahal di dalam gereja, sesudah misa, kita diberkati oleh pastor. Sesudah itu, dia katakan, kamu diutus. Kita semua diutus untuk menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Beritakan kabar baik, kabar sukacita. Surga gratis karena Yesus menyelamatkan kita. Dia yang menjadi kurban supaya kita boleh masuk surga gratis. Luar biasa. Mari kita beritakan kabar baik. Cabut daripada hati dan pikiran kita kabar buruk atau curiga. Dan selalu kita ceritakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar berkat, kabar di mana semua orang mendapat kesembuhan, damai, dan sukacita. Jangan sampai kita termasuk golongan gusar. Lihat orang buat ini rohani, gusar. Lihat ada kegiatan yang begitu bagus dibuat oleh anak-anak muda, gusar dia. Dia lihat anak-anak kids, dia berkarya, gusar. Selalu mau lihat cari-cari kesalahan. Padahal saudara dan saya, kita semua diutus untuk menjadi saksi yang hidup bagi Allah yang hidup. Ayat 15 berkata, tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Hai orang munafik, katanya di sini. Hai orang-orang munafik. Mestinya bikin seminar ya. Temanya orang munafik. Orang datang gak ya? Mau denger gak ya? Karena semua kita ada kemunafikan. Tapi puji nama Tuhan, di dalam Kristus kita dipulihkan. Dicabut kemunafikan itu. Dan dia jadikan kita tulus seperti merpati. Dan cerdik seperti ular. Kita harus cerdik, tapi juga tulus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau cabut setiap bentuk kemunafikan. Baik dalam bahasa, pikiran, dalam perbuatan. Cabut daripada hidupku kemunafikan. Dan jadikan aku baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita semua, Tuhan tawarkan kita untuk menjadi orang benar, bukan orang munafik. Tuhan tawarkan kita untuk menjadi saksi yang hidup, bukan orang-orang yang gusar atau gelisah, tapi orang-orang yang punya pribadi yang sungguh percaya pada kabar baik, kabar sukacita. Ayat 15 berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai, ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Mari kita retret pribadi, kita renungkan secara pribadi, bagian mana dalam hidup kita ini kita terikat. Apakah masih ada geram, benci, dendam, marah, munafik, ketidakadilan, kikir? Tuhan mau ubah kita dari hari ke hari. Apa yang kita terikat? Ada orang dia terikat dengan benda, aduh sampai dia berkata kepada pembantu, kamu tahu gak, benda ini lebih mahal daripada kamu. Aduh ampun, sedangkan satu jiwa itu teramat sangat mahal di mata Tuhan. Kita ini mulia, kita ini berharga, dan Tuhan mengasihi kita. Jangan sampai kita bandingkan benda lebih mahal daripada manusia. Nah,
Mari kita renungkan, kita berdiam diri, dan kita tanya sama Tuhan dan tanya pada diri sendiri pada masa Natal ini. Tuhan, bagian mana aku terikat? Aku mau lepas dari keterikatan ini. Saya ingin cerita sesuatu. Waktu mau Lebaran, saya nginep, dan karena rumah saya mau diperbaiki, maka satu tas besar saya bawa semua tas-tasku yang mahal, yang saya peroleh, saya diberi ataupun saya beli. Ada 12 kali tas yang mahal-mahal. Nah, ketika saya mau pulang, tas itu saya tinggal di rumah di mana saya nginep. Kemudian saya mau ambil, saya cari satu tas itu penuh dengan tas-tas mahal saya. Cari di mana-mana, seluruh pembantu suruh cari, tidak ada lagi. Tadinya ada rasa nyesel ya, karena perempuan itu suka tas, dan tas itu bagus, kualitinya yang baik. Jadi ada keterikatan. Tetapi ketika saya tidak bisa ketemu lagi dan dicari di mana-mana, semua hilang, saya berkata, saya berdoa, Tuhan, berikan hati saya keterikatan padamu dan lepaskan saya keterikatan dengan benda-benda ini. Karena ada kenang-kenangan, ada orang yang memberi, dia bawa dari luar negeri, atau orang memberi hadiah ulang tahun saya, ada kenangan. Setiap tas mahal itu ada kenangan. Tapi saya tidak mau terikat dengan benda ini. Saya hanya mau terikat dengan Allah semesta alam. Nah, pembantu saya di rumah suka berkata, Bu, itu tas-tas mahal sayang banget Bu, semuanya udah hilang. Sudah, berhenti, itu udah lewat. Ibu sudah terima dan saat ini tidak mau terikat dengan benda. Awalnya memang terganggu, sangat terganggu. Tapi lama-lama karena tiap hari saya berbicara, saya tidak mau terikat dengan benda-benda ini. Saya mau terikat dengan Allah Tritunggal. Padanya aku mengikatkan diri dan padanya aku berharap. Dan saya bersyukur sampai saat ini nggak rasa sayang atau kenapa ya hilang ya. Hilang sama sekali. Tidak ada rasa nyesel. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan lepaskan saya dari keterikatan. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, kita lihat ayat selanjutnya. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham. Menurut firman Tuhan, di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi sudah 18 tahun, bayangkan, rajin ke gereja loh, 18 tahun dia bisa terikat. Mari kita periksa pada masa sebelum kita merayakan Natal, bagian mana kita terikat. Ada orang terikat dengan gosip. Ada orang terikat dengan bohong. Dia bisa gampang sekali bohong. Ada orang dia ibadah, kemudian bahasa roh, kemudian baca firman. Setelah selesai semua itu kayaknya sudah berlalu. Dan dia kembali kepada keterikatan dia. Biarlah pada Natal ini kita minta kepada Tuhan, lepaskan kami dari keterikatan. Ini saya yang sudah 18 tahun terikat. Tuhan lepaskan. Dan kita minta kepada Tuhan, lepaskan kami dari bentuk keterikatan apapun. Ada orang kan yang rada rakus, itu juga keterikatan. Ada orang dia mesti shopping, itu juga keterikatan.
Tapi pandemi ini Tuhan lepaskan shopping-shopping. Tuhan itu baik, amat baik, sangat baik. Kita minta kepada Tuhan, lepaskan kami dari keterikatan. Sehingga kami boleh bebas, rela, senang mengikuti Engkau. Ayat yang terakhir berkata, dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Biarlah orang di sekitar kita menonton apa yang Tuhan buat, baik di dalam maupun melalui kita, agar dimuliakanlah Allah. Kalau kita berbuah, kita menyenangkan hati Bapa di dalam sorga. Biar bahasa kita di dalam gereja, di pasar, di mall, sama bahasanya. Karena ada orang kan bahasanya beda. Kalau dia bisnis beda, kalau dia di gereja beda. Sedangkan seluruh bahasa kita harus jujur, kudus, dan memuliakan Allah. Biarlah hidup kita ini, Natal kita ini, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita berkata kepada Tuhan, lepaskan kami dari keterikatan, dan kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Kami mengikat diri kami dengan Engkau, dan jangan sampai kami terpisah dengan Engkau Bapa. Dalam nama Yesus, biar kuat kuasa Roh Kudus mengingat-ingatkan kita, memampu-mampukan kita, mengudus-kuduskan kita, agar kita tak bercacat, tak bercelah pada saat kita menghadap Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati.